Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga malam hari ini saya mulai membahas pertandingan dari Liga Portugal. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Alverca menghadapi Tondela ya. Terlihat dari klasemen sementara ini pertandingan papan bawah yang 4 laga 1 poin untuk kedua tim. Sedangkan terlihat dari head-to-head kedua tim sudah sempat bertemu pada bulan 5 berakhir dengan skor imbang, bukan skor imbang ya, kemenangan Alverca ya dengan skor 2-1 ya. Tetapi untuk kali ini sangat berpotensi laga bisa berada di Tondela ataupun 90 menit bisa berakhir di skor imbang. Selanjutnya saya pergi ke La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Sevilla menghadapi LC. Sevilla diprediksi dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan LC dengan formasi 3-5-2. Ada beberapa pemain yang akan absen untuk tuan rumah Sevilla, yaitu total ada 3 pemain, 2 pemain dari tim tamu LC. Dari klasemen sementara dari awal musim, tepatnya dari 3 laga pertama Sevilla meraih 3 poin, sedangkan 3 pertama LC meraih 5 poin. Untuk laga ini kemungkinan besar dari beberapa analisa versi saya sendiri, untuk laga Sevilla menghadapi LC kemungkinan laga ini kurang dari 3 gol, maksimal akan terjadi 2 gol saja, tidak lebih ya. Selanjutnya saya membahas pertandingan dari Inggris Championship, Ipswich menghadapi Sheffield United. Terlihat di laga ini Ipswich dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Sheffield United dengan formasi 3-4-3 ya. Oke, untuk laga ini ada sekitar 5 pemain yang akan absen ya untuk rumah Ipswich, sedangkan Sheffield di laga ini ada 4 pemain. Menurut versi saya sendiri, kemungkinan besar di laga ini untuk laga Ipswich menghadapi Sheffield kemungkinan tidak ada 3 gol ya, maksimal 2 gol saja untuk laga Ipswich menghadapi Sheffield. Berikutnya saya pergi ke Liga 1 Prancis. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Marseille menghadapi Lorient. Terlihat di laga ini Marseille dengan formasi 4-2-3-1, Lorient dengan formasi 3-4-3. Ada 1 pemain akan absen untuk rumah Marseille. Lorient di laga ini sekitar ada 7 pemain ya, 7 pemain. Untuk laga ini karena memang ini Marseille bermain kandang, mungkin besar Marseille meraih kemenangan lebih dari selisih 1 gol. Kemudian untuk skor nampaknya akan ada 3 gol, bahkan bisa lebih ya. Next, selanjutnya saya pergi ke Bundesliga Jerman. Bayer Leverkusen menghadapi Frankfurt ya, itu Frankfurt. Terlihat di laga ini Bayer Leverkusen dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Frankfurt di laga ini dengan formasi 4-2-3-1 ya. Sekitar ada 4 pemain akan absen untuk rumah Leverkusen, 2 pemain dari tim tamu Frankfurt. Dari klasemen sementara dari 2 laga pertama Frankfurt 6 poin, sedangkan Bayer Leverkusen 1 poin dari 2 laga pertama mereka. Oke, terlihat di laga terakhir berakhir dengan kemenangan Leverkusen dengan skor 4-1. Untuk laga ini kemungkinan Leverkusen akan mampu meraih kemenangan, mengingat ini laga kandang, dan dari 2 laga pertama Leverkusen masih belum meraih kemenangan ya. Masih terlihat jelas ini Leverkusen nampaknya masih bisa meraih kemenangan. Kemudian untuk skor nampaknya akan ada 3 gol, bahkan bisa lebih. Berikutnya saya membahas pertandingan dari Denmark Superliga, Swansea menghadapi Randers. Laga ini Swansea dengan formasi 4-1-4-1 ya. Sekarang Randers dengan formasi 4-2-3-1. Setiap pemain akan absen untuk rumah Swansea, sedangkan Rangers di laga ini terlihat ada 2 pemain. Dari klasemen sementara ada 7 laga, di mana tuan rumah Swansea berada peringkat 5 dengan meraih 10 poin, sedangkan Rangers berada di peringkat 10 dengan meraih 3 poin dari 7 laga. Terlihat dari head-to-head terakhir pertemuan kedua tim, di mana pada waktu itu sempat bertemu pada tahun 2014 berakhir dengan kemenangan tim tamu Rangers dengan skor 4-1. Untuk laga ini kemungkinan besar masih milik Rangers bisa meraih kemenangan ataupun 90 menit bisa berakhir di skor imbang. Kemudian memasuki laga yang terakhir saya membahas pertandingan menghadapi Magdeburg. Setelah di laga ini Armenia dengan formasi 4-3-3, Magdeburg dengan formasi 3-4-3 ya. Di laga ini tuan rumah Armenia ada 5 pemain mereka akan absen, sedangkan untuk tim tamu Magdeburg itu ada 6 pemain. Dari klasemen sementara dari awal musim Armenia berada peringkat 5 dengan meraih 3 poin dari 4 laga, sedangkan Magdeburg berada peringkat 15 dengan meraih 3 poin dari 4 laga. Kemungkinan besar di laga ini walaupun Armenia bermain kandang, nampaknya akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan. Laga masih milik Magdeburg ataupun skor imbang 90 menit.